Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 5036-5040 Bab 5036 The Tianji Guapan has been completely repaired. Apa? Mata Landen Sen melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Artefak Trigram Langit. Zhang Daoling, seorang pemuda di era Kaisar, telah memberitahunya bahwa semangat Trigram Tianji telah ditelan jauh sebelum zaman Lik, jadi bagaimana bisa ia muncul di alam abu-abu zaman Lik? Tepat ketika Landen Sen kaget, Hao Tian menjelaskan, secara akurat, saya bukan heksagram surgawi yang lengkap, tetapi jiwa yang ditinggalkan oleh roh gadget, terkondensasi dari sepotong fragmen heksagram surgawi. Kamu seharusnya bisa merasakan panggilan kepadaku dari heksagram surgawi di tubuhmu. Meskipun aku bukan dewa dari roh artefak, tidak sulit untuk mengendalikan heksagram surgawi. Landen Sen tidak terburu-buru untuk menyetujui pihak lain, tetapi bertanya, karena Hao Tian senior dapat menggunakan heksagram Tianji untuk mempertahankan kekuatan segel, bagaimana junior dapat mengambil kapak para dewa? Hao Tian berkata terus terang, ini sangat sederhana, saya dapat menyegel kapak dewa pembuka surga dan 3 jilid buku surgawi bersama-sama di pelat Tianji Gua, dan kemudian Anda dapat langsung mendaur ulang pelat Tianji Gua. Selama proses ini, Anda bahkan tidak perlu mengangkat status heksagram surgawi. Saya punya cara sendiri untuk melepaskan kekuatan heksagram surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen diam-diam menarik napas lega. Bagaimanapun, Tianji Guapan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya di istana Zixiao ini. Jika Hao Tian memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya setelah menyerahkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena pihak lain mengklaim bahwa dia tidak perlu mengenali tuannya, dia bisa menggunakan kekuatan Tianji Guapan, dan kekhawatiran Landen Sen jauh lebih sedikit. Masih ada satu hal yang tidak diketahui oleh generasi muda. Saya tidak tahu apa yang tercatat dalam 3 volume buku surgawi. Mengapa Anda bisa melepaskan teknik penyegelan ruang waktu yang begitu kuat? Landen Sen bertanya dengan hati-hati. Hao Tian berkata terus terang, tidak ada kata-kata dalam 3 volume kitab surga, tetapi ada 3 hukum tertinggi waktu, ruang, dan sebab dan akibat. 3 hukum dari 3 volume kitab surga telah membangun sebuah ruang kacau, dan ada hukum seluas laut di dalamnya. Energi, dan kekuatan ruang dan waktu yang dilepaskan oleh 3 jilid buku surgawi berasal dari ruang kacau itu. Hanya seorang kultivator kuat yang mahir dalam hukum ruang dan waktu yang dapat memasukinya. Dengan kemampuan saya, paling banyak, saya hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang kacau dalam 3 volume buku surgawi, dan saya tidak dapat menggunakan kemampuan 3 jilid buku surgawi. 3 jilid kitab surga pernah menjadi harta pribadi leluhur sejati Hongjun, dan kapak dewa surga disegel oleh leluhur sejati Hongjun dengan 3 jilid kitab surga. Sedikit penjaga pintu, tugas kita hanya menjaga segel. Mendengar ini, Landen Sen diam-diam terkejut. Pemilik sebenarnya dari 3 jilid buku surgawi ini memang leluhur Hongjun. Artinya, 3 volume buku surgawi menghormati kehendak leluhur Hongjun, dan mengikutinya melalui berbagai era, dan setiap kali dia muncul di depannya dengan cara yang hampir cerdik tetapi tidak dapat dihindari. Setiap kali saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, sosok emas yang saya lihat adalah leluhur Hongjun. Apa tujuan pihak lain untuk mengikutinya sepanjang waktu? Landen Sen selalu merasa seperti sedang diawasi oleh pihak lain. Perasaan ini agak seperti perasaan tidak enak ketika menghadapi Yuan Shi Tianzun saat itu. Terpilih surgawi dari generasi mendatang, jika Anda memikirkannya, saya dapat segera mengucapkan mantra untuk membantu Anda mengambil kapak dewa surgawi, kata Hao Tian tegas. Landen Sen ragu-ragu. Pada titik ini, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Hao Tian seharusnya tidak membohongi dirinya sendiri. Pihak lain terlihat muda, tetapi auranya sangat kuat. Basis kultivasinya samar-samar telah mencapai puncak alam musim semi-ilahi. Jika dia benar-benar jahat, dia tidak perlu menghabiskan banyak masalah. Wajah Landen Sen berubah beberapa kali, dan akhirnya dia mengorbankan piring Tianji Gua di tubuhnya. Hao Tian senior, mari kita gunakan. Anakmu sadar, dan tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Begitu suara Hao Tian jatuh, itu berubah menjadi kelompok cahaya hitam dan putih, dan langsung masuk ke piring Tianji Gua. Berdengung. Tianji Guapan yang awalnya tidak lengkap tiba-tiba meledak menjadi aura hitam dan putih yang tebal. Pelat heksagram Tianji berputar dengan cepat, memperlihatkan 7 posisi heksagram gantian, Kundi, Sun Feng, Kansui, Gensan, Zhenlei, dan Duais. Satu-satunya posisi heksagram yang hilang adalah posisi Li Huo. Saya melihat bahwa kelompok cahaya hitam dan putih yang diubah Hao Tian terus berubah, dan akhirnya berubah menjadi fragmen heksagram, yang dikombinasikan dengan heksagram surga yang tidak lengkap dan membuat suara tajam seperti tabrakan emas dan batu giok. Pada titik ini, Tianji Guapan akhirnya ditata ulang dengan sempurna, dan secara bertahap berubah menjadi peta Tai Chi yang besar. Pada diagram Tai Chi hitam putih, Gan, Zhen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li dan Dui secara bertahap muncul, berbentuk seperti pelat heksagram. Boom, boom, boom.
Sebuah penunjuk emas perlahan-lahan menyalakan pelat heksagram hitam dan putih, membuat suara keras seperti drum senja dan lonceng pagi, mengejutkan dunia. Pelat heksagram meledak dengan aura hitam dan putih yang mempesona, menyapu seluruh aula Zixiao, dan terus menyebar keluar. Bab 5037 The Golden Witch Ending High Fritillaria. Ketika para biarawan mendengar kata-kata itu, mereka bergegas menuju pusaran ruang waktu di kubah dunia abu-abu. Kekuatan hisap yang dilepaskan oleh pusaran ruang waktu melarutkan kekuatan ruang terlarang dalam jarak tertentu, dan Raja Naga Hitam dan 10 pusat kekuatan klan jiwa memimpin tim biksu masing-masing untuk bergegas ke pusaran. Setelah melewati pusaran waktu dan ruang, Landen Sen kembali ke alam abadi sejati. Datang ke perbukitan. Ada lembah panjang dan sempit di tengah pegunungan, dan sebuah kamp sebenarnya ditempatkan di lembah, dan sejumlah besar pembudidaya iblis berjalan bolak-balik di kamp. Melihat sekeliling, kamp mencakup ribuan mil, dan ada ratusan juta pembudidaya iblis yang ditempatkan di sini. Ini wilayah ras iblis. Kesadaran Landen Sen menyapu, dan dia diam-diam bertanya-tanya. Bukankah seharusnya dia muncul di kuil Pangu atau Lei Xiaze ketika dia keluar dari alam abu-abu? Bagaimana itu dikirim ke sini? Mungkin karena dia tidak memiliki kunci ke dunia abu-abu, jadi dia tidak bisa mengontrol posisi ketika dia kembali ke dunia peri. Awalnya, Landen Sen tidak tertarik untuk tinggal di sini, tetapi ketika dia muncul, gerakannya terlalu besar, yang menarik perhatian burung iblis yang berpatroli di langit. Dapeng hitam besar melihat Landen Sen di langit di atas, menukik ke arahnya, dan berteriak keras, jika Anda menemukan mata-mata yang dicurigai sebagai penyihir, perhatikan. Mendengar suara ini, hampir semua burung iblis yang berpatroli memperhatikan Landen Sen dan dengan cepat bergerak ke arahnya. Api ajaib digulung di sekitar Landen Sen, dan burung iblis yang dikelilingi langsung dibakar menjadi abu oleh api ajaib. Berani dibuat oleh klan penyihir, berani masuk ke wilayah klan iblis saya. Klan Wu Xiao Xiao, beri aku kematian. Pada saat yang sama, dua lampu melarikan diri yang menakjubkan keluar dari kamp klan iblis. Itu adalah komandan klan iblis yang ditempatkan di kamp di sini. Keduanya memiliki budidaya alam setengah dewa. Salah satunya, pemimpin pembudidaya iblis dengan kepala harimau dan tanduk perak, mengayunkan kapak raksasa dan menebas ke arah Landen Sen. Landen Sen tidak ingin membuat masalah di luar festival, tetapi melihat bahwa pihak lain sangat arogan, dia merasa sedikit tidak senang dan memutuskan untuk menghukumnya. Bilah darah yang mengerikan muncul dari ujung jarinya, dan bilah darah naik menjadi 10.000 zang di hadapan badai, membelah celah besar di ruang angkasa, dan menyerang pembudidaya iblis berkepala harimau dengan kecepatan kilat. Penggarap iblis berkepala harimau merasakan ancaman bilah darah, dan rambutnya berdiri di sekujur tubuhnya. Dia mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan menebas bilah darah, mencoba menahan pukulan itu. Namun, pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat bahwa bilah darah memotong kapak raksasa di tangan iblis berkepala harimau Siu seperti memotong tahu. Tidak baik. Murid setan berkepala harimau Siu tiba-tiba melebar. Setelah dia bereaksi, dia sudah memakannya, dan setelah bilah darah dengan mudah memotong kapak raksasa, dia langsung memotong tubuhnya. Ditemani oleh ledakan keras, boom, dalam suara ledakan cahaya darah yang menakutkan, tubuh kultivasi iblis berkepala harimau dipotong oleh bilah darah, dan bahkan roh primordial dibagi menjadi dua, dan itu hancur di tempat. Pembangkit tenaga listrik alam sumber dewa. Komandan pembudidaya iblis berkepala elang lainnya sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan berbalik untuk melarikan diri. Tangan kanan Landen Sen berubah menjadi cakar, dan dia menangkap lawannya kembali seperti elang yang menangkap ayam. Tanpa basa-basi lagi, Landen Sen langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Saya tidak tahu jika saya tidak mencarinya, saya dikejutkan oleh pencarian. Butuh waktu kurang dari 2 bulan bagi saya untuk memasuki dunia abu-abu, tetapi ratusan ribu tahun telah berlalu di dunia luar. Kecepatan waktu di dunia abu-abu jauh di luar imajinasi Landen Sen. Sekarang, klan penyihir dan klan iblis telah berperang secara menyeluruh. Area tempat Landen Sen saat ini berada pada awalnya adalah wilayah klan penyihir emas, tetapi telah dikendalikan dan diduduki oleh pasukan klan monster. Klan penyihir dan klan iblis tampaknya berimbang, tetapi pada awal perang, 12 faksi klan penyihir berjuang dengan caranya sendiri dan terlalu tersebar, yang menyebabkan runtuhnya klan iblis dan hilangnya banyak wilayah. Untuk klan penyihir emas saja, sebagian besar wilayah ditempati oleh klan iblis. Landen Sen dapat dikatakan berada di pedalaman musuh saat ini. Dalam ratusan juta mil, ada kamp monster di mana-mana, dan setidaknya puluhan miliar monster ditempatkan di sana. Yang paling penting adalah bahwa pemimpin klan iblis yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan klan iblis dan menyerang klan penyihir emas adalah Kaisar Iblis dari alam musim semi dewa dari kuil matahari besar, dan kekuatannya sangat kuat. Bab 5038 Dream Shadow Demon King and the Great Sun Golden Crow. Penyihir emas terletak di timur laut alam abadi. Karena wilayah yang luas dan populasi yang jarang, serta jarak dari klan Wu lainnya, sulit untuk meminta bantuan pada waktunya selama perang, sehingga klan Jin Zi Wu menyerahkan wilayah mereka di lokasi terpencil dan berkumpul sebanyak mungkin di tengah klan Wu.
Klan Iblis mengambil keuntungan dari situasi ini dan menduduki wilayah utara klan penyihir emas. Kekuatan utama klan penyihir emas ditempatkan di bagian selatan, dipisahkan dari wilayah yang ditempati oleh klan iblis hanya oleh selat. Ketika Landen Sen melintasi wilayah yang diduduki oleh klan iblis, dia menemukan bahwa meskipun ada banyak benteng di daerah yang ditempati oleh klan iblis, jumlah pembudidaya iblis yang tinggal di benteng itu jelas tidak mencukupi, dan pemimpin dengan kultivasi terkuat. Markasnya hanya di alam setengah dewa, dan pertahanannya sangat kosong. Para biksu iblis itu bahkan tidak menyadari pergerakan sihir petir terbang Taiko Lei Huanglong. Landen Sen merasa sedikit aneh, dan dia tidak lupa untuk menangkap beberapa mata-mata klan monster di jalan, dan dia mendapat banyak informasi dari pencarian jiwa. Ternyata Kaisar Iblis yang bertanggung jawab atas perang di sini sedang bersiap untuk menyerang klan penyihir emas secara menyeluruh. Yang mengganggu Landen Sen adalah bahwa untuk mencapai wilayah di bawah yurisdiksi klan penyihir emas di sisi lain selat, dia harus melintasi perbatasan selat yang dijaga ketat. Dan perbatasan klan iblis memiliki larangan pertahanan yang kuat, yang cukup untuk menghentikan sihir guntur terbang dari Lei Huanglong kuno. Begitu dia secara paksa menerobos perbatasan, dia kemungkinan besar akan dicegat oleh pasukan monster. Dengan kemampuan Landen Sen, dia secara alami tidak takut pada pasukan iblis, dan masalah utamanya adalah Kaisar Iblis dari alam Sen Quan. Meskipun Landen Sen telah memperoleh banyak manfaat di alam abu-abu dan kekuatannya telah melonjak, dia masih berjuang untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam musim semi-ilahi. Namun, dia tidak takut, karena 12 wuzu sebelumnya memberinya banyak harta, dan seharusnya tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Dia merenungkan bahwa mungkin dia bisa mengambil kesempatan untuk melintasi perbatasan ketika klan iblis menyerang klan penyihir emas, dan omong-omong, dia juga bisa bekerja sama dengan klan penyihir emas di dalam dan di luar. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen mengintai di gunung tandus puluhan juta mil jauhnya dari perbatasan selat, menunggu perang habis-habisan antara klan iblis dan klan penyihir emas. Dia awalnya berpikir bahwa klan iblis harus mempersiapkan perang skala penuh selama setidaknya 1 bulan, tetapi klan iblis tampaknya sangat cemas. Hanya dalam beberapa hari, pasukan elit dari puluhan miliar telah berkumpul dan ditempatkan di Selat Yunzu di persimpangan klan penyihir emas. Panglima yang memimpin pasukan klan iblis adalah Kaisar Iblis Mengying, salah satu dari 36 kaisar iblis dari alam musim semi-ilahi di kuil matahari besar. Iblis ini adalah patriark dari klan Nightmare Tapir, dan juga seorang jenius tak tertandingi yang terkenal dari klan iblis. Menurut rumor, Kaisar Iblis bayangan mimpi ini berusia kurang dari 10 juta tahun dan telah memasuki alam musim semi-ilahi. Dia masih muda dan kuat, dan sangat dihargai oleh Kaisar Iblis di Jun. Dia adalah tangan kanan di Jun. Kali ini, Kaisar Iblis bermimpi secara pribadi memimpin pasukan klan Iblis untuk menyerang perbatasan selat klan penyihir emas. Klan penyihir emas telah lama dipersiapkan. Pasukan penyihir emas yang dipimpin oleh Dawu Xingtian menghadapi pasukan Iblis di perbatasan selat. Kedua belah pihak memiliki puluhan miliar pasukan, dan mereka adalah elit dari suku etnis masing-masing. Kekuatan mereka dapat digambarkan sebagai setengah kati. Sangat disayangkan Wu Pei, leluhur Jin, duduk menjaga kuil Pangu dan tidak termasuk dalam klan-klan Jin Ziwu. Jika tidak, Kaisar Iblis bayangan mimpi tidak akan berani memobilisasi kerumunan dan memulai serangan. Pada hari itu, di Selat Yunzu, kedua pasukan berhadapan. Tentara biksu hitam seperti belalang lebat, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa ketakutan. Kultivator iblis muda dengan baju besi hitam di depan pasukan klan iblis adalah bayangan mimpi Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Mengying memiliki fitur wajah yang indah, mata berdarah dan rambut perak, memberi orang rasa pesona jahat yang tak terlukiskan. Tetapi pada saat ini, wajahnya tidak tampan, dan bahkan sedikit mengerikan. Generasi muda dari klan penyihir emas, cepat serahkan orang suci klan kita. Deru Kaisar Iblis bayangan mimpi mengguncang langit dan bumi, dan ombak bergolak. Alasan mengapa dia sangat ingin mengumpulkan pasukan untuk menyerang wilayah suku penyihir emas terutama karena perawan suci bulan dari kuil matahari besar hilang dalam pertempuran dengan suku-suku penyihir emas tidak lama lagi. Lalu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Saintes Siwei adalah putri Kaisar Surga dan Kaisar Jun, dan statusnya sangat mulia. Hilangnya putri Kaisar Jun bukanlah lelucon, Kaisar Iblis Mengying tentu saja cemas. Dia curiga bahwa Saintes Siwei diculik oleh klan penyihir emas, jadi dia mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang klan penyihir emas. Orang suci bajingan apa? Penyihir Agung Xingtian, yang dipimpin oleh klan penyihir emas, memarahi dengan marah, dan berkata dengan wajah biadab, klan penyihir emas kita tidak pernah memiliki kebiasaan menyandera, dan jika memang ada orang suci yang Anda sebutkan, mereka pasti sudah dihancurkan oleh saya sejak lama, di mana itu? Hidup sampai hari ini. Kaisar Iblis Mengying memelototi Xingtian, dan berkata dengan dingin, Xingtian, jangan berpura-pura sombong. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan Saint Lady Siwei dengan patuh. Jika Anda membunuh Anda, tunggu agar baju besi itu tetap ada. Xingtian juga pemarah, dia tidak menerima hal semacam ini sama sekali, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak memiliki siapapun, kamu bisa bertarung jika kamu mau, omong kosong apa.
Ini baik. Kaisar Iblis bayangan mimpi meraung marah, karena Anda mencari kematian, kursi ini akan memenuhi Anda. Pasukan monster mematuhi perintah, bunuh aku. Pesan itu. Membunuh. Puluhan miliar biksu dari ras iblis berteriak dan melakukan trik sulap serangan gabungan. Dalam sekejap, serangan magis berwarna-warni menghantam perbatasan klan penyihir emas seperti gelombang mengerikan, mengalir ke formasi pertahanan yang diatur oleh klan penyihir emas. Bab 5039 The First Genius of the Demon Clan. Dalam sekejap, kapak ganda yang dilemparkan oleh Xingtian bertabrakan dengan Great Sun Golden Crow, dan suara keras seperti langit dan bumi pecah. Cahaya dan api keemasan yang menakutkan terjalin dan mengamuk, dan dunia berubah warna. Namun, Great Sun Golden Crow dengan paksa mengguncang kedua kapak itu. Kicauan. Ditemani oleh suara Phoenix yang bernada tinggi dan cerah, burung surgawi melebarkan sayapnya, dan api kemasan matahari yang menyilaukan terbang keluar dari sayapnya, berubah menjadi lautan api emas yang luar biasa, bergerak menuju pertahanan perbatasan suku penyihir emas. Sukses besar. Saat berikutnya. Ledakan. The Great Sun Golden Crow, membawa Great Sun Golden Flame yang tak berujung, menabrak formasi pertahanan di sisi lain selat, dan suara ledakan itu seperti suara yang menghancurkan. Hanya dalam sekejap, 100 formasi pertahanan di perbatasan klan penyihir emas tiba-tiba runtuh. Apa? Ceritan yang tak terhitung jumlahnya datang. Prajurit penyihir di depan klan penyihir emas tidak tahan dengan kekuatan api emas ini, dan langsung dibakar menjadi abu. Pada saat kritis, Xingtian berdiri sendirian di depan formasi, dan berteriak ke langit, darah panen, di tubuhku, dengan kekuatan para dewa kuno, dewa perang penyihir yang mengubah darah. Dalam gemuruh, Xingtian tidak ragu-ragu untuk membakar roh primordialnya sendiri, dan sejumlah besar rune berwarna darah dimuntahkan dari dagingnya. Saya melihat tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi raksasa surga dan bumi, dan seluruh tubuhnya dengan cepat memadatkan baju perang berdarah yang menutupi seluruh tubuhnya. Xingtian, yang telah berubah menjadi raksasa, mendorong telapak tangannya, dengan paksa menghalangi Great Sun Golden Crow. Api emas matahari besar yang menakutkan membakar tubuhnya. Xingtian tidak takut, mengingat kapak ganda antara lampu listrik dan batu api, dan menebas gagak emas matahari besar dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Setelah Great Sun Golden Crow dipukul oleh Xingtian dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya meledak. Cahaya keemasan dan nyala api terjalin di langit, dan nyala api yang mengerikan membakar tubuh Xingtian. Ruang di tengah ledakan berubah menjadi ketiadaan, dan cahaya keemasan yang tak berujung hampir melahap dunia. Kejutan energi yang dihasilkan oleh ledakan hebat hampir menyapu seluruh medan perang, dan nyala api berkobar. Jika Xingtian tidak menggunakan tubuhnya untuk memblokir kekuatan yang tersisa setelah ledakan Great Sun Golden Crow, pasukan klan Wu akan menderita kerugian besar. Setelah satu pukulan, baju besi di permukaan tubuh Xingtian benar-benar hancur, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya, dan daging dan darah beterbangan. Adegan itu mengejutkan. Dia setengah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Meskipun dia terluka parah, Xingtian masih memiliki semangat juang yang tinggi, mengangkat kapak ganda di tangannya, dan berteriak para pejuang klan penyihir emas mematuhi perintah dan melawan dengan sekuat tenaga, membunuh kelompok ini. Monster dan binatang buas. Membunuh. Prajurit suku Wu terinfeksi, semangat juang mereka melonjak, dan mereka bergegas menuju wilayah suku iblis di sisi lain selat. Xingtian, kamu benar-benar memiliki benih. Kaisar Iblis Mengying melihat bahwa Xingtian memiliki keberanian untuk memblokir roh primordial dari Great Sun Golden Crow dengan kekuatannya sendiri, matanya berbinar cerah, dan dia tidak bisa tidak melihat ke pihak lain sedikit lebih tinggi. Klan Iblisku tidak gentar, biarkan aku menunggu pertempuran yang menentukan dengan bahagia. Melihat klan Wu mulai menyerang, Kaisar Iblis Mengying tidak ingin bersembunyi di formasi pertahanan, jadi dia segera memerintahkan pasukan klan Iblis mematuhi perintah dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tanda seru petik 2. Dengan perintah, pasukan klan iblis juga mulai menyerang. Kedua belah pihak memperebutkan laut. Kerumunan melonjak di medan perang, dan para biksu dari klan iblis dan klan penyihir emas bertarung dengan sengit. Ada suara ledakan aura, suara bergegas, teriakan, dan raungan. Adegan itu langsung mencapai panggung putih panas. Xingtian berubah menjadi dewa perang penyihir darah yang memegang kapak ganda, bertarung dengan kaisar iblis bayangan mimpi. Kedua belah pihak, Anda datang dan saya pergi, satu sama lain menang dan kalah. Meskipun tapir mimpi buruk pandai memanipulasi jiwa, Kaisar Iblis mimpi buruk bersikeras untuk melawan Xingtian dengan daging. Dia merasa bahwa Xingtian telah terluka parah, dan tidak mau menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelemahan lawan. Anak Mengying, jangan meremehkan orang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan tubuh lemahmu? Cepat dan tunjukkan manipulasi jiwa tapir impianmu. Xingtian sangat marah, seluruh tubuhnya dipenuhi darah, dan dia dengan panik mengayunkan kapaknya dan menebas Kaisar Iblis Mengying.
Kaisar Iblis bayangan mimpi dipaksa mundur lagi, dan berteriak, jika itu masalahnya, maka biarkan Anda mengalami manipulasi jiwa dari kursi ini. Bab 5040 Devouring Yasha King. Dalam gemuruh, seluruh tubuh Xingtian dipenuhi dengan darah, dan dia dengan panik membakar kekuatan roh primordialnya, menggunakan kapak ganda, dan menebas ke arah banyak raja yaksa yang mengepungnya. Bum bum bum. Dengan kapak ganda, sebuah ruang besar diledakkan menjadi ketiadaan oleh darah. Kapak ganda di tangan Xingtian meledak dengan kekuatan mengerikan seperti ledakan planet, memaksa mundur banyak Raja Yasha. Menderita sampai mati, anak menying. Xingtian diselimuti oleh darah dan api yang mengamuk, mengaum dengan marah, dan bergegas menuju kaisar mimpi buruk besar di atas langit dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat ditangkap oleh kesadaran ilahi. Melihat Xingtian tiba-tiba menjadi gila dan kekuatannya melonjak, kaisar mimpi buruk juga mengesampingkan penghinaannya, mengangkat sabit raksasa hitam, dan menangkis serangan Xingtian. Anda datang kepada saya di kedua sisi. Boom, boom, boom. Raungan yang menakutkan seolah-olah langit runtuh, sangat keras. Kejutan energi yang mengejutkan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan bergejolak, dan para biarawan di kedua sisi perang tidak berani mendekat dengan mudah, yang menunjukkan gerakan hebat. Meskipun kekuatan bertarung Xingtian luar biasa, tetapi kaisar mimpi buruk ini sebenarnya abadi, bahkan jika tubuhnya terkena kapak ganda, dia dapat pulih dalam sekejap. Di sisi lain, raksasa berwarna darah yang telah diubah Xingtian memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia jelas tidak bisa bertahan lama. Namun, Xingtian secara alami bangga, tetapi rasa sakit di tubuhnya merangsang semangat juang di dadanya, membuatnya menjadi semakin berani dan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kaisar mimpi buruk itu abadi, akan sulit untuk mengalahkan Xingtian dalam waktu singkat. Dia hanya memerintahkan Raja Yaksa untuk menyerang pasukan penyihir emas. Selama pasukan klan penyihir emas dimusnahkan, seorang Xingtian belaka tidak perlu ditakuti. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis Mengying memiliki rencana yang bagus. Raja-raja Yasha itu semuanya kuat, dan bahkan Xingtian merasa kesulitan, belum lagi prajurit penyihir emas biasa. Tentara suku penyihir emas dengan cepat dikalahkan oleh raja-raja Yasha ini, dan mereka dikalahkan lagi dan lagi. Tepat ketika situasi berubah menjadi lebih buruk. Rekan Taois, menyerang dengan saya. Tiba-tiba, raungan gemuruh datang dari perbatasan klan iblis. Sebenarnya Landen Sen yang memimpin sekelompok pembudidaya dari alam abu-abu untuk bergegas keluar dari perbatasan klan iblis dan menyerang pasukan klan iblis di atas selat. Landen Sen berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi langit dan matahari, dengan liar menelan dan menyerap para biksu iblis di atas laut. Klan iblis alam abu-abu yang dipimpin oleh Raja Naga Hitam, dan para biksu klan jiwa yang dipimpin oleh 10 ahli klan jiwa teratas juga bergabung di medan perang satu demi satu. Tentara klan iblis diserang oleh musuh di kedua sisi, dan segera menjadi berantakan. Apa yang telah terjadi? Kaisar Iblis Mengying, yang bertarung dengan Xingtian, sangat mengubah wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masih ada bala bantuan Wuzu di klan iblis. Tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar Iblis bayangan mimpi bahkan bertanya-tanya apakah dia telah melihat ilusi. Terkejut dan terkejut, Kaisar Iblis bayangan mimpi segera menemukan ancaman besar yang ditimbulkan oleh bala bantuan ini. Ada selusin biksu di alam asal dewa saja. Pria yang berubah menjadi bayangan hitam di kepalanya, kekuatan gaibnya sangat aneh, dan melahap para biksu monster di medan perang. Hanya dalam sekejap, ratusan ribu klan iblis ditelan. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis bayangan mimpi mentolerir kerugian yang begitu besar, dan segera memerintahkan 10 Raja Yasha untuk kembali ke kamp anti-monster dan menyerang Landen Sen. Raja Yaksa ini sangat kuat dan abadi, mereka jauh lebih kuat dari biksu biasa di alam asal dewa, dan mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sangat dekat dengan alam musim semi-dewa. Bahkan Landen Sen merasakan ancaman besar. Namun, dia kebetulan memiliki cara untuk menghadapi Raja-Raja Yasha ini. Melihat banyak Raja Yaksa bergegas ke arahnya, Landen Sen dengan liar membakar kekuatan roh primordialnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya ilahi putih tak berujung, berkumpul di langit di atas kepalanya, berubah menjadi hantu naga leluhur yang berputar-putar. Jiwa naga leluhur, di tubuhku, alam semesta terbalik, dan nyanyian naga akan menghancurkan dunia. Ditemani oleh suara rendah dari mulut Landen Sen, hantu sulong di atas kepalanya membuka mulutnya dan menghembuskan sejumlah besar cahaya putih. Bum bum bum. Cahaya putih menyebar ke segala arah dengan kecepatan kilat, dan langsung menelan Raja Yasha yang sedang menyerang. Jauh di dalam cahaya putih, Raja Yaksa tampaknya terjebak dalam rawa, tangan dan kakinya bergerak seperti gerakan lambat, dan mobilitasnya sangat berkurang. Tidak hanya Raja-Raja Yaksa ini, tetapi juga para biksu iblis yang mengelilingi Landen Sen ditelan oleh cahaya putih yang menyebar, hampir membeku di udara. Kemampuan supernatural, Naga Yin menghancurkan dunia, Landen Sen dapat menjebak 3 pangeran dari klan iblis selama 10 napas, dan tentu saja tidak ada masalah untuk mengendalikan kelompok Raja Yaksa ini. Ini adalah kekuatan gaib kelahiran Zulong.